Saya kira dengan memahami bentuk-bentuk perubahan bahasa, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memahami bahasa yang digunakan generasi satu dengan generasi lain. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Rahmat Petuburan, tempat kita belajar bahasa, jurnalisme, dan kepenulisan. Di kesempatan hari ini, saya ingin mengajak Anda melanjutkan diskusi tentang sosiolinguistik ya, sebagai kelanjutan dari topik-topik diskusi sosiolinguistik lainnya. Topik yang hari ini kita akan bahas adalah tentang perubahan bahasa. Ada dua alasan yang membuat topik ini penting dan menarik ya, sehingga layak untuk kita pelajari secara serius nih. Yang pertama, perubahan bahasa itu berkaitan dengan realitas kebahasaan di masyarakat. Dalam posisi kita sebagai penutur ya. Jadi di masyarakat itu gejala perubahan bahasa itu sangat banyak dan sangat berpengaruh terhadap cara kita menggunakan bahasa. Yang kedua, secara teoritis, topik perubahan bahasa itu berkaitan dengan topik lain yang sudah kita pelajari, sekaligus berkaitan dengan topik lain yang akan kita pelajari. Jadi dimensinya luas. Kalau kita mau mempelajari topik-topik lain, kita harus terlebih dahulu memahami topik perubahan bahasa. Nah, teman-teman sekalian, perubahan bahasa itu seringkali didefinisikan sebagai perubahan struktur, perubahan bentuk, dan mungkin perubahan fungsi bahasa sebagai kode akibat persentuhannya dengan kode yang lain. Dalam kajian sosiolinguistik, perubahan bahasa itu sudah menjadi perhatian pada tahun 1960-an ya, ketika William Labov merintis penelitian tentang perubahan bahasa. Nah, William Labov ini orang yang memang punya jasa besar sebagai pionir, sebagai pendahulu ya, sebagai pembuka kajian tentang perubahan bahasa. Sejak mulai diteliti pada tahun 1960-an, perubahan bahasa kemudian menjadi salah satu topik yang menarik perhatian banyak orang ya. Peneliti-peneliti di berbagai negara, termasuk Indonesia, tertarik dengan topik perubahan bahasa. Nah, hari ini kita akan pelajari topik ini dengan mengajukan 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah mengapa bahasa berubah? Yang kedua, bagaimana bahasa mengalami perubahan? Yang ketiga adalah apa wujud-wujud perubahan bahasa yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman, kita bahas yang pertama ya, tentang mengapa bahasa mengalami perubahan. Teman-teman sekalian, saya kira kita sepakat ya bahwa salah satu sifat hakiki bahasa adalah dinamis ya. Karena bahasa itu adalah produk sosial dan budaya. Sementara setiap produk sosial dan budaya itu mengalami perubahan, mengalami dinamika, bersifat dinamis ya. Itu juga berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ya. Ketika masyarakat mengalami perubahan, maka bahasa juga mengalami perubahan. Karena satu, di sisi internal, bahasa sendiri merupakan satu sistem yang sifatnya dinamis. Yang kedua, dia merupakan produk sosial budaya yang juga sifatnya dinamis dan digunakan oleh masyarakat atau manusia yang juga sifatnya dinamis. Itu yang membuat bahasa mengalami perubahan. Yang kedua, kita coba akan diskusikan bagaimana bahasa mengalami perubahan. William Labov sendiri sudah menulis 3 buku, sebuah serial yang menjelaskan bagaimana bahasa mengalami perubahan. Kita bisa merangkum ya bahwa menurut Labov, bahasa mengalami perubahan itu dipengaruhi oleh faktor internal, dipengaruhi oleh faktor sosial, dan dipengaruhi oleh faktor kognitif ya. Nah, apa maksudnya perubahan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor internal? Bahasa sebagai satu sistem itu kan kompleks ya. Kemudian di dalamnya ada keteraturan-keteraturan. Di dalam keteraturan bahasa itu biasanya ada prinsip-prinsip, ada nilai-nilai tentang mana yang baik dan mana yang buruk, tentang mana yang benar dan mana yang salah, tentang yang mana yang ideal dan kurang ideal gitu loh. Karena di dalam bahasa itu ada prinsip-prinsip itu, maka bahasa akan cenderung mengalami perubahan menuju pada yang baik, yang benar, yang ideal. Dalam sistem bahasa Indonesia misalnya, tampaknya para penutur bahasa Indonesia meyakini bahwa bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa yang efektif dan efisien. Maka bahasa Indonesia, baik sistem gramatikalnya, pengucapannya, sistem lambangnya, dan sebagainya itu harus didorong menuju satu sistem lambang yang efektif dan efisien. Misalnya itu dilakukan ketika kita menghapus lambang OE sebagai perwujudan visual dari huruf U ya. Sekarang bunyi U itu ya diwujudkan dengan huruf U gitu kan. Nah, itu berarti lebih efektif dan lebih efisien dalam penggunaannya. Yang kedua, bahasa mengalami perubahan juga karena faktor sosial. Menurut Labov gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bahasa itu kan digunakan oleh masyarakat, diciptakan oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat.
maka perubahan yang terjadi di masyarakat otomatis akan berdampak pada perubahan bahasa. Misalnya perubahan dalam masyarakat itu bisa berkaitan dengan perubahan nilai, perubahan struktur, bisa perubahan relasi sosial, bisa perubahan teknologi, dan sebagainya. Ketika terjadi perubahan di masyarakat, maka biasanya perubahan tersebut direpresentasikan dalam bentuk bahasa. Dan karena itulah perubahan masyarakat dengan sendirinya mempengaruhi atau memantik atau menyebabkan perubahan bahasa. Yang ketiga, teman-teman, perubahan bahasa itu juga terjadi karena faktor kognitif ya. Labov mendefinisikan yang dimaksud kognitif di sini adalah pengetahuan dan pemahaman seorang penutur atau sekelompok penutur tentang bahasanya. Maka pemahaman kita tentang bahasa itu mempengaruhi cara kita berbahasa kan? Nah, kalau pemahaman seseorang berubah atau pemahaman generasi satu berbeda dengan generasi berikutnya, maka bahasa mengalami perubahan dong. Teori kognitif itulah yang melahirkan salah satu argumentasi bahwa salah satu yang menyebabkan bahasa berubah adalah pewarisan yang tidak sempurna. Maksudnya apa sih? Misalnya gini, ketika saya sebagai orang tua mengajarkan satu bahasa kepada anak saya, itu kadang-kadang tidak diterima dengan 100% sama dengan apa yang saya ajarkan. Nah, oleh generasi anak saya ini, dia menerima atau memahami bahasa sepemahamannya saja, ya. Nah, tetapi di generasinya itulah bahasa yang benar, sehingga kelak ketika dia memiliki anak, dia juga akan mengajarkan sesuai dengan apa yang dipahaminya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang apa saja wujud-wujud perubahan bahasa di masyarakat. Secara sederhana, perubahan bahasa di masyarakat itu bisa kita identifikasi dalam 5 wujud ya, sesuai dengan tataran linguistik, yaitu pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Perubahan pada tingkat fonologi itu perubahan yang terjadi pada tata cara produksi bunyi bahasa. Pada tingkat fonologi ini, satu kata tertentu, ungkapan tertentu itu diucapkan secara berbeda pada zaman atau generasi yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Inggris ya, saya baca bahwa pada masa bahasa Inggris pertengahan dan Inggris kuno, kata you ya, yang hari ini kita ucapkan you itu diucapkan y misalnya. Yang kedua adalah perubahan morfologis, yaitu perubahan pada tingkat pembentukan kata, baik karena afiksasi, karena abreviasi, maupun faktor-faktor yang lainnya ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, contoh yang paling mudah kita pahami adalah pada proses afiksasi ya. Dulu, kata yang memiliki satu silabel, misalnya cat, bom, misalnya itu diberi imbuhan mencat, membom. Tetapi hari ini itu tidak lagi dibetulkan, karena afiksasi yang benar adalah mengecat, mengebom, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan sintaksis. Perubahan sintaksis adalah perubahan pada tata cara penyusunan kalimat. Cara orang dulu menggunakan kalimat dan menyusun kalimat itu beda ternyata dengan cara orang menyusun kalimat hari ini. Kita bisa lihat sendiri ya bahwa dalam 1-2 dekade ini ada penambahan jenis kalimat. Dulu kan kita kenal hanya ada kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat ya. Hari ini ternyata menurut TBBI atau Tata Baku Bahasa Indonesia sudah ada 4 jenis kalimat. Artinya ada satu jenis kalimat baru yang menurut jumlah klausanya itu berbeda dengan 3 kalimat yang telah ada di masa lampau. Berikutnya teman-teman adalah perubahan pada tataran semantik atau tataran makna. Ini terjadi ketika satu kata tertentu dipahami secara berbeda oleh generasi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, salah satu contoh yang menurut saya up to date adalah kata radikal ya. 10 tahun yang lalu, menurut saya kata radikal itu cenderung bermakna positif karena berpikir tuntas sampai ke akar-akarnya. Tetapi hari ini, kata radikal itu mengalami peyorasi, membuat maknanya itu menjadi sempit dan buruk ya, karena dikaitkan dengan ekstremisme, dengan tindakan kekerasan dan sebagainya. Begitu juga kata lucu. Saya mengamati bahwa kata lucu dulu itu bermakna sesuatu yang bisa membuat tertawa gitu, itu lucu ya. Tetapi hari ini anak-anak muda memahami kata lucu itu juga sebagai sesuatu yang menggemaskan dan sebagainya. Artinya ada perluasan makna pada kata lucu. Nah, perubahan bahasa yang terakhir adalah perubahan bahasa pada tingkat leksikon ya, atau kosakata. Ini terjadi karena setiap waktu bahasa kita itu mengalami penambahan kosakata. Konon ya, ketika
Kamus Besar Bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan, katanya hanya memuat sekitar 60 atau 70 ribu kosakata. Tetapi sekarang di edisi kelima dan di edisi daring, konon sudah ada sekitar 300 ribu kosakata yang unik ya. Dan mungkin ada jutaan kosakata dengan berbagai variasinya itu. Nah, teman-teman, itu dia bentuk-bentuk perubahan bahasa yang ada di masyarakat. Saya kira dengan memahami bentuk-bentuk perubahan bahasa, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa memahami bahasa yang digunakan generasi satu dengan generasi lain. Sebagai peneliti, kita juga bisa menjadikan perubahan bahasa itu sebagai subjek penelitian yang menarik untuk disajikan kepada pembaca. Mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.